Nah, teman-teman, setelah teman-teman mempelajari bisnis global, sekarang kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan faktor-faktor yang memengaruhi suatu bisnis global. Kenapa kita harus mempelajari faktor-faktor yang mendorong bisnis global? Karena ketika kita mempelajari hal tersebut, teman-teman akan mendapatkan atau mempertajam pengetahuan teman-teman tentang bisnis global. Dan tentunya ini akan mempermudah teman-teman ketika teman-teman melakukan bisnis global maupun bisnis internasional. Ada 7 faktor yang mendorong suatu bisnis global. Faktor yang pertama adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang teman-teman tahu, banyak negara-negara yang memiliki ilmu pengetahuan maupun teknologi yang tinggi. Negara-negara tersebut yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan lebih mudah memproduksi barang maupun jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan tentunya efisien dibandingkan negara-negara yang ipteknya lemah. Makanya hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong suatu negara untuk melakukan bisnis global. Lalu hal ini juga bisa terjadi karena pemanfaatan teknologi yang sangat menghemat biaya produksi dan mampu menghasilkan barang yang lebih banyak. Negara dengan teknologi yang lebih maju cenderung melakukan spesialisasi dalam produksi barang. Sedangkan barang-barang yang bukan produk sendiri akan dibeli dari negara lain. Faktor yang kedua adalah perbedaan kekayaan sumber daya alam. Seperti yang mungkin sudah saya jelaskan pada video sebelumnya tentang negara Swiss, jadi tidak semua negara itu memiliki sumber daya alam yang melimpah. Mungkin ada negara yang memiliki sumber daya yang melimpah pada aspek tertentu, tapi kurang di aspek yang lainnya. Dan ini terjadi di hampir sebagian negara. Makanya, perbedaan kekayaan sumber daya alam inilah yang menjadikan motivasi suatu negara atau suatu perusahaan untuk melakukan ekspansi ke negara lain untuk mendapatkan sumber daya yang tidak dapat mereka dapatkan di negara asal mereka. Yang ketiga adalah perbedaan kebudayaan. Seperti yang teman-teman tahu, setiap negara memiliki kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Bahkan mungkin walaupun di satu daerah yang sama, di suatu negara tersebut berdekatan, tetapi kebudayaannya pun berbeda. Mungkin kalau kita bisa bilang Indonesia dengan Malaysia itu budayanya sama. Memang sama tetapi tidak sama sepenuhnya, hanya mirip saja. Dan tentunya perbedaan kebudayaan inilah yang mendorong suatu negara atau perusahaan untuk melakukan bisnis global. Faktor yang keempat adalah perbedaan iklim. Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Akibatnya, tidak semua barang untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi oleh negara tersebut sendiri. Sehingga negara tersebut atau perusahaan tersebut harus melakukan yang namanya bisnis internasional dengan negara lainnya untuk mendapatkan sumber daya yang tidak ada di negara ini. Faktor berikutnya adalah keinginan untuk memperluas pasar dan menambah keuntungan. Ada kalanya para produsen menjalankan produksinya dengan tidak maksimal karena mereka takut. Mereka takut apa? Mereka takut ketika mereka melakukan dengan maksimal, itu akan menyebabkan kelebihan produksi, sehingga nantinya mungkin menyebabkan kerugian. Nah, namun ada beberapa produsen sengaja melakukan hal tersebut dengan satu tujuan, yaitu untuk menambah keuntungan. Tapi ketika mereka sudah tidak bisa melakukan itu di negaranya, kelebihan produksi itu mereka serahkan atau mereka jual atau mereka berikan ke negara lain, sehingga terjadilah yang namanya bisnis internasional. Faktor berikutnya yang mendorong suatu bisnis global adalah kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negara. Kelebihan produk pada suatu negara atau surplus dan kekurangan kas dalam suatu negara atau defisit adalah suatu hal yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kemajuan antara negara satu dengan negara lainnya. Terjadinya surplus menyebabkan negara yang bersangkutan akan menjual hasil produknya ke negara lain. Sedangkan negara yang mengalami defisit akan membeli barang dari negara lain untuk dimasukkan ke dalam negara kita sendiri. Faktor terakhir adalah membuka dan menjalin kerjasama dengan negara lain. Melalui hubungan perdagangan internasional yang melibatkan dua negara terlebih, maka akan terjadi atau menciptakan suatu hubungan antar negara. Dan tentunya keinginan seperti inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Suatu negara sangat menginginkan suatu hubungan baru dengan negara yang lebih maju. Kenapa? Karena negara yang lebih maju dapat memberikan pelajaran ataupun pengalaman yang berguna bagi negara lainnya sebagai mitra kerjasama mereka. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang mendorong bisnis global. Sekian penjelasan saya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Kita akan membahas mengenai yang disebut dengan institusi global. Terima kasih dan tetap sehat.